Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, saya akan membuat video tentang pembuatan itinerary dan penghitungan paket tur pada pagi hari ini. Saya akan coba bagi dalam 30 menit atau mudah-mudahan di bawah itu, sehingga tidak terlalu banyak membutuhkan kuota untuk melihatnya. Nanti juga saya akan share kepada Anda template PowerPoint sehingga memudahkan Anda untuk mengerjakan. Setelah melihat ini, saya minta Anda untuk praktik melakukan simulasi dan sama seperti tugas sebelumnya, saya minta Anda untuk mengumpulkan file di Google Classroom. Bisa jadi video atau PowerPoint atau apapun yang ingin Anda serahkan. Word juga nggak masalah, asal Anda bisa memperlihatkan bahwa Anda mampu membuat paket tur dan jadwal perjalanan. Untuk memudahkan nanti saya akan matikan videonya, jadi hanya suara dan gambar. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semua. Saya kasih waktu 2 minggu lah untuk simulasi dan kita lihat nanti. Kalau misalkan pada belum bisa, nanti kita coba lagi. Oke? Terima kasih. Baik. Seperti Anda lihat di sini adalah slide manajemen industri perjalanan atraksi wisata dengan topik ke-8 dan ke-9 yaitu simulasi, penghitungan paket tur dan pembuatan jadwal. Pertama, saya ingin Anda fokus dalam penyusunan pola perjalanan dan itinerary. Ingat, Terakhir, terdapat beberapa hal yang perlu maaf, ini ada rekamannya. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan ketika mengembangkan itinerary. Yang pertama adalah Anda sebaiknya, ini hanya mengingatkan saja ya, karena saya rasa Anda sudah saya sampaikan minggu lalu dan ini hanya mengingat saja. Yang pertama, rute perjalanan sebaiknya berbentuk putaran. Jadi ikan sekali lagi, nanti bagaimana Anda membentuk itinerary itu jangan sampai Anda memutar, kecuali tidak ada pilihan lain. Seperti ke Lembang itu memang seperti itu adanya. Tapi apapun itu artinya jangan sampai atraksi wisata juga mengikuti. Kedua, terdapat variasi atraksi wisata. Memang kalau kita sesuaikan dengan tema, misalkan geologi, geotour, ya geo semua. Tetapi di sini case ini saya minta Anda punya variasi dan sampaikan kenapa variasi tersebut agar tidak bosan sebenarnya. Tapi kalau memang Anda ingin mengelompokkan nanti pada saat di luar kelas silahkan. Yang ketiga ada tata urutan kunjungan. Ingat, ada kondisi kebutuhan wisatawan. Wisatawan mau kemana aja dan apa saja yang ingin dilakukan. Makan, beristirahat, atau lihat pemandangan, selfie, dan lain sebagainya. Lalu ada kondisi atraksi wisata. Bagaimana kondisinya? Apakah pagi, siang, malam? Lalu di sana berapa lama? Oke. Terakhir tingkat kebosanan dan daya fisik. Maksimum 8 jam. Itu harus diperhatikan. Oke, untuk Anda semua. Nah, langkah pertama. Jadi Anda harus menginventarisasi atraksi wisata apa saja untuk membuat itinerary. Jadi kita mulai dari itinerary dulu deh sebelum menghitung paket tur. Sehingga tahu dulu apa yang akan dikerjakan. Saya tidak mau memberikan contoh terlalu banyak di sini. Misalkan nomor satu, Anda ingin kemana nih? Karena nanti tugasnya itu based on your minat. Ya. 1 hari boleh, 2 hari boleh, it's okay. Karena kalau 2 hari tinggal nambahin hotel doang, gampang kok. Misalkan Anda ingin ke Gunung Tangkuban Perahu, tulis nomor satu nama ODTW Gunung Tangkuban Perahu, uraian singkatnya apa. Ini day atau night attraction. Jadi sekali lagi ini ada tulisannya day atau night attraction. Oke, sorry. Di sini ya. Oke. Oke. Lalu ada estimate time consume, berapa lama? Di sini ada penjelasannya di bawah. EIF itu apa? Entrance fee-nya berapa? Harganya masuknya berapa? Kalau misalkan dia donation tidak perlu bayar per orang sudah ditetapkan berapa ya Anda nanti tentukan berapa, misalkan donationnya apakah 200, 100, 500 kalau grupnya besar. Age restriction ada apa enggak? Jadi ini ada informasikan. Jadi fokus dulu ke sini, bikin tabel kecil, Anda buat nomor, nama, ODTW, uraian singkat. Saya pikir ini tidak perlu. Saya tidak bikinkan template-nya, tapi Anda tinggal mengikuti. Oke? Maaf, kita lanjutkan. Langkah kedua adalah melakukan inventarisasi komponen pendukung. Jadi di sini Anda list apa aja yang ingin Anda pakai sebagai komponen pendukung. Pertama transportasi, akomodasi, restoran. Jadi tulis. Ini karena baru belajar membuat sehingga ada tulis. Kalau misalkan mau pakai ELF, kapasitas berapa?
tarifnya berapa. Pakai bis 39 seat, 29 seat berapa. 59 seat berapa. 42 seat dengan 22 topatnya berapa. Oke. Akomodasi di mana triple atau twin atau double, silakan tuliskan. Oke. Jadi ini fokus ini dulu, jadi nanti Anda bisa berubah-ubah. Ini dulu, kalau ini udah fix jangan lagi kembali ke sini. Nah, baru terakhir, bikin distribusi kunjungan destinasi per hari dan distribusi waktu dan transformasi DOT ke dalam acara wisata. Anda tidak perlu membuat distribusi kunjungan destinasi per hari, tetapi yang perlu Anda buat adalah distribusi waktu, DOT. Oke, kunjungan destinasi per hari, oke, itu di belakang layar lah. Tapi distribution of time ini yang saya ingin Anda buat. Dan terakhir itinerary. Oke, distribusi per hari, silahkan. Misalkan tadi Anda sudah list kunjungannya kemana saja, atraksinya kemana saja, fasilitas pendukungnya apa. Lalu Anda bikin list, apakah Anda mau ke Saung Angklung Ujo dulu yang pertama, dan lain sebagainya. Di sini saya sih sudah coba skemakan ya, yang mana yang hari pertama, Ciater dulu, Tangkuban Perahu, Kampung Gajah, The Peak. Nah, itu day one. Kenapa? Karena saya punya pola sendiri, biar dia nggak bosan misalkan. Lalu kedua, saya pengen Museum Asia Afrika, kawasan Dago, dan Saung Angklung Ujo. Agar mereka punya waktu lebih nanti di hari kedua untuk mereka shopping mungkin di kawasan Dago. Dan yang ketiga, terakhir, ada Situ Patenggang, Kawah Putih, Cibaduyut. Karena asumsinya ini benar-benar habis sampai hari terakhir. Kalau biasanya hari terakhir itu ada dengan airport, ya mau nggak mau cuma 1 atau 2. Atau bahkan Kawah Putih nggak bisa, cuma Cibaduyut saja. Paham ya? Jadi silahkan Anda buat. Saya cuma kasih tugas minimum 1 hari, mau 2 hari silahkan. Tapi intinya Anda harus bisa membuat itinerary dan penghitungan paket. Oke, ini yang mau saya minta Anda buat fokus. Oke, distribution of time. Jadi silahkan dalam 1 hari 2 hari nanti yang Anda ingin buat, Anda buatkan ini. Uraiannya seperti apa? Hotel Ciater misalkan 60 menit, turnya 90 menit. Itu kan perjalanannya. Istirahatnya 10 menit, total 70. Jadi Anda baca saja, intinya saya minta Anda bikin 480 menit itu 8 jam. Tapi kalau Anda ada justifikasi kenapa Anda harus 10 jam, silahkan. Mungkin kalau dalam perjalanan kita masih bisa acceptable lah. Dan kalau segmentasinya mahasiswa, it's okay. Tapi kalau segmentasinya di sini misalkan wisatawan yang benar-benar ingin berlibur, biasanya 8 jam itu sudah paling lama. Paling pas, ideal. Karena sorenya dia pengen istirahat, dia pengen menikmati hotel dan lain sebagainya. Oke, setelah itu, setelah Anda punya DOT, saya minta Anda membuat acara wisata atau itinerary menggunakan tabulated itinerary. Oke, tadi sudah tahu hotel ke Ciater 70 menit, pindahkan. Jam berapa berangkat? Misalnya jam 7.30, tambah 70 menit di sini ya. Tambah 70 menit, jadilah jam 7.30. Lalu dari di Ciater beraktivitas misalkan. Silakan tambahkan. Jadilah dia di sini 90 menit ya, 60 70. Ini harusnya 70 menit ya. Oh, ini hotel ke Ciater, maaf yang ini ke sini. Oke, karena ini kan persiapan. Ciater 90 menit. Oke, jadi pahami. Jadi DOT-nya sekian, di itinerary juga Anda harus buatkan. Oke. Distribution of time. Di sini ya, ini yang nanti akan saya bagikan template-nya. Jadi ini yang template yang Anda harus buat, contoh lengkapnya. Tempat dari mana ke mana, perjalanan, tour, pemberhentian, dan hampir sama seperti ini, tapi ini lebih ke Distribusi lengkap ya, dari perjalanan sampai ke pemberhentian dan ada keterangannya. Oke, jadi saya minta Anda buat ini. Oke. Nah, ini setelah tadi buat distribution of time, saya minta Anda buat tabulated itinerary. Nah, ini dia tabulated itinerary. Harus ada hari keberapa, tanggal, hari keberapa, hari ke-1 misalkan, hari apa, minggu, tanggal berapa, tahun berapa. Kode tur nggak usah lah, ini kode tur nggak usah ya, yang ini tidak perlu ada. Oke. Ini hanya contoh aja, saya punya FD Bali. Lalu
makan pagi, siang, malam silahkan. Lalu seperti ini detail. Kalau perlu ada benua itu apa? Aktivitas di benua itu apa? Oke, kalau misalkan ini bukan hanya mengunjungi pantai Tanjung Benua, that's it. Menikmati water sport di Tanjung Benua yang merupakan bla 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 bla. Itu jauh lebih. Oke. Nah, itu pembuatan itinerary. 12 menit pas. Kayaknya ini pas banget kata YouTuber, 12 menit itu udah oke. Saya tutup dulu, jadi Anda akan mudah untuk membuatnya. Nanti kita lanjut lagi di penghitungan paket tur. Terima kasih. Salam.